Itu lama difasilitasinya. Untuk AC itu sekitar 2 bulan. Untuk peralatan AC, RAB-nya baru turun. Tapi Assalamualaikum, Bro Yuda. Waalaikumsalam, sis. Oke, aduh, ini perdana dipanggil sis. Kan soalnya di sini juga kan manggilnya sis. Gitu kalau ya? Bro, iya. Kalau sis Bro itu dan untuk sis. cewek. Iya. Oke. Oke, sis. Oke. Bukan ya bro ya? Dirimu bro ya? Kalau saya bro, Bro, iya. bukan sis. Oke, Bro Yuda nih. Nama lengkapnya siapa, Bro? Nama lengkap Yuda Fauza Pratama. Oke, namanya oke punya nih. Yuda Iya. Fauza Pratama. Pratama. Bro Yuda, aku main ke SKA Sentra Kreasi Atensi Gali Papua nih. Nih pengen ketemu sama Bro Yuda. Ceritanya Bro Yuda ini punya kisah yang bisa dibagi sama kita. Emang kisahnya apa sih? Ya, ada sedikit lah. Sedikit. Iya, Banyak walaupun dong, jangan sedikit. nggak terlalu banyak ya. Oke. Ya Gimana? paling dulu tuh waktu pas sebelum masuk sini, dulu itu ya semua sama lah di sini, pecandu. Cuman dari kebanyakan orang, saya di sini candunya tuh lebih bukan ke sabu. Kalau di sini kan banyaknya sabu. Kalau saya itu lebih ke obat-obatan. Obat-obatan. Iya, jenis obat penenang gitu. Jadi akhirnya dari tahun 2017 akhir sampai 2021 bulan November itu akhirnya ya masih pakai itu. Akhirnya berhenti, mutusin untuk nggak pakai itu justru pas belum mau kesini. Sebulan sebelum mau kesini itu baru mulai mutusin untuk nggak pakai. Sebelumnya juga pernah berhenti tuh, jadi berhenti itu nggak maksimal. On off ya? Iya, berhenti itu nggak maksimal. Jadi cuma kayak berhenti sebulan, ntar akhirnya pakai lagi. Paling berhenti berapa minggu udah pakai lagi. Siapa dulu yang ngajakin? Dulu itu bukan gimana ya? Kalau saya sih bukan dari masalah temen, tapi justru karena ada masalah dan otak sugesnya tuh udah mulai ke butuhnya penenang. Itu. Jadi memang hidup kamu lagi nggak tenang. Iya. Nggak tenang apa sih sampai kamu pasti ada yang ngasih tahu juga dong. Kok tiba-tiba kamu ada pikiran mau make itu? Kalau saya justru taunya tuh dari film. Oh. Iya. Berarti film itu punya pengaruh juga ya? Ada pengaruh juga. Tahu tuh dari film kalau ada obat penenang ya kan. Untuk orang-orang yang suka banyak pikiran atau ada gangguan cemas. Makanya akhirnya coba-coba nyari. Nyari ya awalnya di Google. Di Google? Iya, nyari itu di Google obatnya apa sih. Akhirnya coba nyari ke apotek-apotek. Kalau di daerah Bogor itu jadi banyak apotek-apotek yang cuma kedok. Jadi kamu dulu tinggalnya di Bogor nih ceritanya? Iya, dia saya di Bogor. Nah, itu tuh apotek kedok itu jadi banyak yang jual obat-obat penenang tanpa resep. Dijualnya pun dengan harga yang tinggi. Kayak gitu, jadi didapetinnya bebas. Itu keluarga nggak tahu? Itu keluarga tuh awal-awal nggak tahu. Makin kesini, ya namanya sifat jangki tuh jorok. Karena sifat jangki tuh jorok kan. Ya ada bungkus obat di tas mau dicuci sama orang tua, ada bungkusnya di tas. Akhirnya ditanya, ini obat apa? Saya bilangnya obat tidur. Ternyata ibu saya lebih pinter, nyari tahu juga lewat Google. Akhirnya tahu tuh kan. Semenjak ada kayak begitu, ya pokoknya setiap ada obat-obatan yang sekiranya di sekitar saya, ya, jadi langsung diambil sama ibu saya, apapun itu. Pernah nggak ibu kamu ada ngobrol sama kamu, nanya, kenapa sih nak kamu menggunakan obat ini seperti itu? Enggak sih, kayaknya kalau orang tua udah mikirnya ya emang udah kejerumus mungkin ya, karena pemakaiannya juga banyak, udah kejerumus, udah mulai candu. Pernah ngerasain apa sih biasanya sakau gitu, pernah nggak? Pernah. Apa yang dirasain saat itu? Kalau sakau itu justru kalau yang saya rasain ya badan remes, jadi setiap bangun tidur itu meriang badan.
Setiap bangun tidur itu Merindukan pasti. kasih sayang? Enggak, Oh, bukan. sakit meriang bener. Beda ya? Iya. Ini meriang yang beneran? Menggigil. Nah udah gitu nggak nafsu makan. Paling parah tuh nggak nafsu makan sama mual. Itu. Dan itu kamu rasain terus tapi kamu tetap pakai? Iya, jadi ketika udah sakau itu yang dicari obat. Itu Tapi setelah minum obat itu malah jadi hilang, fresh lagi. Iya, kayak gitu. Jadi gimana ya? Kalau dibilang malah jadinya masalah baru, bener emang jadi masalah baru. Bukannya nyelesain masalah tapi malah jadi masalah baru. Nah, itu berarti dari 2017 sampai 2021. Iya. Kurang lebih 4 tahun ya? 4 tahun, 3 tahun lah ya. Nah, akhirnya kamu mikir mulai ternyata, wah ini nggak bisa diterusin, itu karena apa? Pertama tuh karena capek juga ya. Capek sama kondisi badan. Kondisi badan udah nggak karuan. Sering sakit, gampang sakit pokoknya. Udah gitu sama kebiasaan juga, kebiasaan sehari-hari di rumah udah mulai nggak teratur. Nggak teratur apanya nih? Kehidupannya kayak makan, tidur itu jadi kayak kalong. Suka-suka gitu ya? Iya, kayak kalong. Jadi siang dipakai untuk tidur, malam dipakai untuk aktivitas kayak gitu. Nocturnal. Jadi nocturnal human. Akhirnya mutusin untuk rehab. Awal yang emang saya pengen sendiri, emang udah bilang. Sebelumnya sih orang tua udah nyuruh rehab. Tapi sayanya masih belum mau. Kenapa? Kan lebih cepat lebih baik. Waktu itu tahun berapa? Udah lama sih, udah di tahun-tahun berapa gitu. Pas saya awal-awal ketahuan itu emang pengen direhab. Cuma saya yang masih belum mau. Mungkin masih mikirnya saya nggak butuh lah namanya rehab, bisa namanya berhenti sendiri. Taunya nggak bisa. Tapi itu dirimu masih kondisi sekolah kan? Enggak. Oh, udah lulus. Udah lulus sekolah SMA? Iya, udah kerja. Oh, udah kerja. Iya. Terus ada nggak temen yang tahu kamu pengguna gitu? Ada. Terus gimana tanggapan mereka? Kalau teman-teman di sekitar rumah saya itu kan mereka tuh clean. Daerah-daerah dekat rumah saya itu clean. Mereka nggak ada yang pakai. Jadi ketika mereka tahu saya pakai, saya pun sadar diri dan mereka tuh pun ngerti. Saya mending nggak usah main sama mereka kalau saya. Dan berarti mereka juga nggak ngedeketin kamu gitu? Iya. Jadi mungkin pikiran mereka itu nggak mau sampai ke jerumus lah. Masalah apapun. Takut narkoba. ke Ya, takutnya ini ya, keikutan gitu ya? Ikut-ikutan juga. Berarti kamu nggak punya temen dong di rumah? Saya itu teman itu lebih ke yang di luar. Teman komunitas jangan-jangan? Pengguna Enggak. juga? Jadi saya tuh punya teman misalkan di luar nih, bukan di area lingkup dekat rumah saya. Justru teman-teman saya tuh jauh-jauh rumahnya. Kok bisa kenal? Dari nongkrong. Iya. Kadang kan nongkrong, kadang ke tempat saya kerja, dia nongkrong aja situ, beli kopi. Udah akhirnya berlanjut main, akhirnya ke tempat dia ngobrol dari situ. Oh, jadi lebih ke teman-teman di luar ya, nggak teman-teman di lingkungan rumah ya? Iya. Teman kerja? Temen kerja sih ada juga Yang tahu? Ada yang pemakai juga? Pemakai juga malah. Iya. Jadi sering sharing dong kalian? Bukan sering sharing ya, sama-sama saling membutuhin. Di saat dia, Cari informasi gitu? di saat dia lagi nggak punya, saya ada, jadi saya kasih. Di saat saya nggak punya, dia ada, saya dikasih, kayak gitu. Jadinya. Oke, dari teman, keluarga, orang tua kamu gimana perasaannya sih tahu kamu menggunakan itu? Dari keluarga. Ada nggak pernah orang tua sampai nangis, kecewa gitu kamu sampai kayak gitu dan nggak mau direhab? Kalau orang tua sih lebih ke ngomel-ngomel ya. Kalau ibu apalagi. Ngomel? Iya, ibu. Ya mungkin karena kecewa kan. Itu juga pasti karena kecewa, kenapa bisa sampai pakai kayak beginian sampai separah ini. Soalnya yang dikira orang tua saya pakai tuh, saya pakai tuh dalam dosis yang nggak terlalu banyak. Ternyata itu dosisnya banyak banget, bisa dibilang cukup banyak. nggak sempat ke dokter gitu kamu? Enggak, langsung mutusin ke rehab.
Dari pokoknya udah mulai sadar tuh, udah capek lah, langsung ke rehab aja lah. Udah. Nah, terus rehab pertama di mana tuh? Tadinya saya pengen rehab itu di Al-Jahu. Akhirnya nggak jadi kan, karena emang lumayan juga di sana harganya, lumayan Berbiaya, mahal. ya? Iya, harganya lumayan. Akhirnya orang tua nyari info daerah Bogor, daerah Bogor, dapat di sini. Ya udah, akhirnya mutusin di sini. Di sini berbayar nggak? Di sini enggak. Enggak ya? Enggak, di Free sini ya? gratis. Nah, iya. terus apa yang kamu dapat selama rehab di sentra Gali Pakuan? Banyak sih yang didapat di sini ya. Dari attitude yang dulu tuh, attitude jelek yang dulu bisa dipangkas di sini. Berubah ya kamu Iya, secara bener-bener attitude? berubah dari attitude aja, dari hal kecil aja, kayak misalkan cara kita makan. Cara kita makan dulu, mana pernah namanya doa dulu. Kalau di sini kan udah pasti doa. Di sini pasti doa, sebelum makan itu doa, dan setelah makan doa. Itu dari hal kecil aja dulu. Dari hal kecil nanti bakal berubah selanjutnya ke hal-hal yang lebih besar. Oke. Mungkin. Nah, sekarang yang aku dengar kamu lagi mengembangkan usaha nih. Dan difasilitasi. Siapa yang mau fasilitasi kamu? Usaha apa nih yang sekarang lagi kamu geluti? Sekarang untuk usaha sih bisa dibilang usaha, bisa dibilang hobi juga. Hobi. Iya. Di bidang kopi. Ya di sini alhamdulillah juga sih, grateful banget di sini bisa yang namanya difasilitasi. Saya dulu tuh mikirnya mungkin difasilitasi cuman lama, mungkin ya prosesnya lama. Ternyata enggak. Saya kira, soalnya dulu saya ngeliat kakak statik saya itu lama difasilitasinya. Untuk AC itu sekitar 2 bulan, untuk peralatan AC RAB-nya baru turun. Tapi pas begitu saya cepet ini, cuman beberapa hari doang langsung udah turun, dan itu pun langsung bisa dibelanjain. Akhirnya ya udah dikasih anggaran, udah dikasih modal sama balai dari sentra juga. Ya udah akhirnya harus serius. Langsung dijalanin. Iya, langsung jalanin. Waktu itu sih sempat ada kendala juga. Kenapa nih kendalanya? Ngejalanin ya karena bahan-bahan juga kurang. Ada yang belum didapat gitu lah. Terus peralatan juga Masih kurang, minim. masih seadanya lah. Bisa dibilang seadanya ya. Tapi sekarang lengkap dong? Sekarang lumayan lengkap. Walau lengkap sih, dibilang lengkap, cuma masih ada kendala sedikit. Apa tuh kendalanya? Ini kendala nih. Iya. Kalau di sini tuh untuk kendalanya, kalau saya listrik. Listrik? Iya. Masih kekurangan energi listrik? Gitu? Kurang tekanan listrik, tegangan listriknya kurang. Tapi ngomong-ngomong, sebelum kita tahu lebih jauh nih tentang bisnis kamu, kayaknya kita mau nyobain buatan ini tempat kamu untuk usaha nih ya, di sini ya. Ini di SKA Gali Pakuan, yuk kita cobain. Mas, terima kasih ya. Ini produknya. Ini Galpa produknya. Kopi. Ini lemon Ini tea. apa namanya? Lemon tea ya. Iya. Kalau ini kopi. Kalau ini kopi susu gula aren. Oke. Yang best seller di sini apa biasanya yang kamu buat? Best seller di sini ada Regal Room. Regal Room. Ya, Regal Raisin. Itu kamu dapat dari mana resep-resep kayak gitu? Bikin sendiri sih. Oh, jadi trial aja gitu. Nyoba-nyoba. Kalau dulu kan di tempat sebelumnya kerja, bahan-bahannya banyak. Bisa lah nyoba-nyoba bikin menu baru. Nih teman-teman di balik layar juga pengen ini, kita cobain ya. Iya. Ini seger. Iya, kalau Ya, itu tapi- emang lumayan seger. Tapi mungkin nanti next aku pengen nyobain yang kamu bilang tuh, apa Regal Raisin. regal raisin ya. Itu ada regalnya. Ada Terus regalnya. raisin itu apa? Raisin tuh sirup Saudara rum. siapanya Raisa? Rais. Kan ya. Tetangganya. Oke. Seger. Oke, lanjut nih ya. Boleh, sis. Nah, setelah kamu akhirnya berarti kamu udah berapa lama di sini? Di sini Menjalani bisnis ini. ini baru mau jalan sebulan. Baru jalan sebulan. Apa yang kamu dapat dari
bisnis ini? Secara materi udah bisa kelihatan belum nih? Secara dari materi sih Pendapatannya, penghasilannya. udah kelihatan. Cuman untuk awal-awal ini lebih ke dicoba diputar lagi untuk ngembangin modal. Oke, berarti kamu dapet, terus kamu langsung puterin lagi untuk Iya. modal. Dan kamu nyobain berbagai macam ini, kayak jenis-jenis kopi lain gitu. Kamu coba? Nggak cuma yang saya puterin nggak cuma kopi minuman aja, jadi ada makanan juga. Oke. Ya, di bidang F&B lah. Udah gitu banyak. Kayak kemarin tuh ada bubur ayam, ada mie ayam juga ada. Mie ayam rasa bubur? Enggak dong. Nggak ada ya? Terus ada pisang nugget juga, itu bikin sendiri. Oke, dari keberhasilan kamu ngerasa ini udah satu cara kamu untuk keluar dari menggunakan obat-obatan itu kan? Kira-kira apa yang memotivasi kamu selain kamu memang pengen berubah dari dalam diri kamu? Selain itu ada lagi nggak? Kan kamu ngerasa badan kamu udah nggak enak, udahlah gue udahan gitu. Selain itu? Selain itu ya, pertama sih pengen nikah lah. Oh, pasti pengen nikah. alah, syahdu Karena emang sekali ya. siapa yang mau ya kan kalau misalnya masih pengguna, Oke. masih berantakan hidupnya, Ini bagus juga mau nih. nikah sama orang kayak gitu ya kan. Ini buat teman-teman di luar sana yang masih nikah proses juga. mau pulih ya. Iya. Coba deh kalau kalian ingin nikah, berarti itu kalian pasti bisa pulih seperti itu ya. Kamu udah nyobain kan? Tapi udah punya calon dong berarti? Mudah-mudahan ntar keluar dari sini ada lah. Oh, belum ada. Ya, baik teman-teman di luar sana yang mau nyobain. Yang mau ngelamar gitu ya kan, ini ada yang single lillah nih ya kan? Alhamdulillah. Single lillah, dia sudah berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk mendapatkan pasangan yang baik pula ya. Iya. Oke, kamu mau nyampein apa nih buat teman-teman di luar sana yang masih proses kayak kamu nih, proses keluar dari ikatan batin, ikatan obat-obatan? Buat teman-teman di luar sana sih, kalau yang masih menggunakan atau mau nyoba-nyoba, mendingan udah nggak usah. Untuk yang mau nyoba-nyoba nggak usah, mendingan. Soalnya apa? Dari yang saya tahu dan pengalaman saya pun, dari coba-coba itu bisa jadi berkelanjutan. Takutnya malah bisa jadi ketergantungan. Itu doang. Dan efeknya banyak ya? Efeknya pun banyak, nggak cuman untuk kesehatan, tapi untuk diri sendiri pun, kayak untuk kehidupan sosial itu banyak banget ngaruhnya. Soalnya yang dipangkas itu, yang dikikis itu, yang kena bakal saraf-saraf otak. Dan itu susah ya? Cara berpikir pun bakal nggak bisa berpikir panjang. Pikirnya instan, pasti berpikir lebih instan aja, pikir yang gampang, gimana caranya dapat uang gampang, gitu aja paling. Oke, luar biasa nih motivasinya untuk teman-teman. Semoga sampai inspirasi kamu ya. Dan kamu menjadi orang yang menginspirasi lainnya setelah teman-teman kita di luar sana juga yang udah berhasil keluar dari jeratan obat-obatan ya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya ya. Ya, semoga kamu juga bisa hidup lebih baik, punya pasangan sesuai dengan cita-cita tadi. Amin. Ya. Amin, insya Allah. Terima kasih sudah datang ke podcast Atensi Everywhere. Sampai ketemu lagi.